Pemirsa, kita masih bersama dengan pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, sebelum saya tanya mengenai perselingkuhan, saya ingin tanya kembali mengenai apakah lumrah begitu tuntutan antar aktor, baik itu aktor utama dengan kemudian aktor yang ikut serta ini bisa terpaut jauh begitu. Apakah hal itu lumrah, Mas Heri? Ya, kalau kita berbicara dengan menggunakan kacamata hukum itu lumrah saja sih, ya. Karena memang ini bukan ilmu pasti yang terukur begitu ya. Semuanya harus didasarkan pada fakta. Sehingga mungkin berangkat dari fakta muncullah keyakinan yang dimaknai oleh jaksa, itulah tuntutan yang menurut mereka terbaik begitu kan versinya mereka. Ya. Tapi kita berkaitan dengan penyertaan secara pendekatan hukum, maka penyertaan itu pasti bukan orang yang pelaku utama gitu ya. Hmm. Apa yang kemudian nanti harus dipertanggungjawabkan tentulah berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa tersebut. Jadi apakah dia misal dalam penembakan dia ikut menembak, apakah dia cuman ngepel, mohon maaf, menghapus jejak darahnya saja, atau adanya katakanlah indikasi identifikasi tentang penggunaan sarung tangan, kemudian sarung tangannya dia yang buang. Nah, itu kan sebatas mana dia melakukan perbuatan itu yang kemudian akan dia pertanggungjawabkan. Karena dalam konteks Oke. perbuatan pidana itu kan berarti ada perbuatan pidana, perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang pidana, dan di dalamnya ada kesalahan. Tinggal dilihat apakah ini kesalahannya disengaja, kesengajaan, coraknya, atau dia adalah kelalaian atau kealpaan. Atau Oke. kemudian terakhirnya orang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Dalam kasus ini, clean and clear dipertanggungjawabkan secara pidana, bahkan kemungkinan 338 sudah ditutup oleh jaksa Oke. penuntut umum. Mas Logikanya Heri, memang di kasus yang sekarang disidangkan Pak Sambo hari ini, itu juga tidak mungkin di luar dari 340, karena sebelumnya orang yang ikut serta di situ sudah diarahkan ke 340 KUHP. Jadi logikanya baik. kira-kira begitu, Mas Egan. Baik, Mas Heri, sekarang mengenai perselingkuhan ya, bukan pelecehan seksual, tapi kemudian perselingkuhan. Inilah kemudian diyakini oleh jaksa. Seberapa besar kemudian keyakinan jaksa adanya perselingkuhan itu berpengaruh terhadap tuntutan pada hari ini, Mas Heri? Ya, ini hal yang paling berat karena dari awal skenarionya juga kan katanya pelecehan, kemudian ada bahasanya terdakwa perkosaan gitu kan. Kemudian terakhir ditutup lebih membingungkan lagi dengan kata maaf, perselingkuhan tadi. Tapi saya tidak ingin masuk ke dalam ranah itu terlalu dalam ya. Yang ingin saya sampaikan hanya penegasannya begini, bahwa apa yang didalilkan itu tentunya lebih baik dibuktikan. Jangan sampai tadi ada anggapan sebagai asumsi. Dan yang kedua, kita menjaga marwah orang yang sudah meninggal dunia ya. Rasanya hal ini pun tidak baik dan tidak menguntungkan bagi siapapun. Bagi keluarga korban yang masih hidup itu jelas. Kemudian juga nama baik dari almarhum Brigadir Joshua juga jelas dirugikan. Bahkan ini kemudian berkaitan dengan Sambo sendiri yang ketika melakukan tindakan ini kan bersikukuh bahwa ada pelecehan bukan perselingkuhan gitu kan. Nah, kalau ini disampaikan saya rasa ini juga kontraproduktif terhadap semangatnya Pak Sambo dalam menghadapi kasus ini lebih lanjut, karena ternyata hal itu salah. Karena itu penting kemarin kan harusnya dikonfirmasi dahulu kan, mengapa kemarin itu dimintakan bukti kalaupun ada hal yang ingin didalilkan. Nah, itu gunanya untuk melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak. Jadi kalaupun si X itu bersalah, dituduh bersalah, dia punya hak untuk membela diri di muka hukum. Oke. Dia Ya. juga harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kalau itu diberikan, saya rasa memang kasus ini nggak akan sampai di sini ya, Mas Egan. Kan? Nah, Ya. itu kan hal-hal yang akhirnya menjadi pembelajaran juga ketika kasus ini sampai di persidangan. Sehingga tuh perdebatan kemarin masalah isu yang disampaikan oleh para terdakwa tadi itu kan bukan dibantah habis-habisan tanpa tanpa logika hukum ya, tapi dengan logika Mhm. hukum bahwa kalau ini mau masuk ke kasus hukum, apalagi perkara hukum pidana yang mengejar kebenaran material, ada baiknya bukti itu disertakan. Sehingga tadi ini menjaga nama baik untuk seluruh orang.
sehingga kita tidak menuduh tanpa Mas Heri? alasan dan mungkin saja terkesan nanti jatuhnya, mohon maaf Mas Igan, memfitnah. Nah, Ya, fitnah itu baik. bahkan salah satu jenderal besar mengatakan lebih keji daripada pembunuhan Ya, itu sendiri. ya. Sedangkan ini Terakhir kalau nih, dilakukan Mas Heri, fitnah dan juga besok kita akan mendengarkan sidang tuntutan terhadap Putri Chandrawati apabila Verdi Sambo dituntut seumur hidup. Apakah ada prediksi dari Mas Heri sendiri? Berapa kemudian tuntutan yang diberikan kepada Putri Chandrawati? saya jujur sekali menghindari kata prediksi dan memprediksi nih Mas Egan, karena saya selalu salah kalau memprediksi. Kemarin saya Piala AFF itu menjagokan Indonesia menang lawan Vietnam. Ternyata prediksi saya kebalik tuh, 2-0 malah menang Vietnam. Jadi saya menghindari prediksi. Tapi kalau kita bicara tentang pendekatan hukum, sekali lagi Mas Egan, PC dan Sambo ini dua orang yang mungkin dianggap paling tahu, paling terlibat jelas di kasus ini, yang berdekatan dengan meninggalnya Brigadir Joshua. Itu setidak-tidak yang kita pahami. Maka Oke. kalau kemarin tadi kita sudah mendengar tuntutan, bukan putusan ya, belum putusan ini, adalah tuntutan jaksa bagi Sambo adalah seumur hidup. Sepertinya mungkin ya, dengan mempertimbangkan segala hal tadi, jaksa harusnya menuntut hal yang poinnya kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Sambo. Baik. Cuman kan mungkin ada hal yang meringankan, ada konteks lain yang di ini kita nggak bisa memprediksi itu. Kita berikan Oke. keleluasaan bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan tugasnya dan kita hargai apapun itu. Semoga itu adalah keadilan bagi semua. Kira-kira begitu Baik, Mas Mas Ega. Heri. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas Heri.